berzikir, menyebut namaku, memuliakanku, berdoa kepadaku, akan aku kabulkan dan akan aku ampuni dosa-dosa mereka semua. Ya, karena satu saja niatnya benar, maka yang lain akan dianggap benar semuanya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi yang namanya perkumpulan zikir-zikir, apalagi halaqah ilmiah, halaqah ilmu dan lain sebagainya, itu ada payung hukumnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Nah, jadi boleh tuh besok habis subuh kumpul, rebo kasar, zikir bersama, doa bersama. Amalan di Rebo Bekasan pada bulan Safar dianjurkan juga oleh para ulama fikih. Sudah selesai, baru Bapak Ibu boleh laksanakan sholat ini. Misalkan di hari ini malam Rebo dan hari Rebonya, Bapak Ibu sholat qobliyah ba'diyahnya lengkap semua. Qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Kemudian sholat witirnya 11 rakaat. Ya. Besoknya duhanya 8 rakaat atau 12 rakaat. Sholat sunnah yang memang hadis-hadisnya jelas, itu sudah Bapak Ibu laksanakan semuanya. Maka baru Bapak Ibu boleh melaksanakan sholat ini, gitu ya. Karena kan yang namanya sholat sunnah qobliyah ba'diyah, duha, witir, tahajud, hadis-hadisnya jelas, gitu ya. Sampai-sampai diberi hukum oleh para ulama sunnah, bahkan sebagiannya sunnah muakkadah, sunnah yang hukumnya itu hampir sama dengan wajib, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu selesaikan dulu yang sunnah-sunnah, sunnah muakkadah, sunnah bayar muakkadahnya, sunnah muakkadahnya. Kalau semua sholat-sholat yang hadisnya jelas sudah selesai, baru Bapak Ibu melaksanakan sholat sunnah yang tadi disebutkan. Saya ulangi lagi ya, jumlahnya 4 rakaat. Setiap rakaat baca Fatihah 1 kali, Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Kemudian kuncinya di mana? Di niat. Jangan sampai diniatkan sholat sunnah Safar, tapi niatkan sholat sunnah mutlak. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini solusi bagi Bapak Ibu yang tetap ingin melaksanakan sholat sunnah Safar. Jadi begini kesimpulannya, hati-hati melaksanakan sholat sunnah Safar. Harus tahu tata caranya, syarat-syaratnya, prosedurnya, begitu ya. Kalau tidak tahu, maka lebih baik mengerjakan sholat-sholat sunnah yang lain saja ya. Bapak Ibu misalkan sholat sunnah tasbih, ya udah bagus, 4 rakaat dengan ketentuan-ketentuan yang pernah saya jelaskan. Nah, jadi seperti itu. Itu yang pertama, sholat sunnah Safar. Yang kedua, sedekah Safar atau sedekah safar. Nah, ini kalau sedekah maka tidak dibatasi ruang dan waktu. Boleh kapan saja, boleh di mana saja, boleh kepada siapa saja. Sedekah di pagi hari boleh, siang hari boleh, malam hari boleh, asal jangan mencurigakan. Malam-malam jam 1 ketok rumah anak yatim, niatnya sedekah sir, sedekah sembunyi-sembunyi. Kata Nabi, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya apa? Warajulun tasaddaqa bisodaqatin fa'afa'a hatta la ta'lama yaminu hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminu. Seseorang yang sedekah sembunyi-sembunyi
sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya. Artinya apa? Saking sembunyi-sembunyi sedekah, sampai-sampai tetangga, keluarga tidak ada yang tahu kalau dia ahli sedekah, Pak. Ya. Cuman caranya yang benar juga. Jangan kayak tadi jam 1 malam ngetok rumah anak yatim sedekah sir sembunyi-sembunyi. Niatnya bagus, pengen sedekah sama anak yatim. Kan kalau yang lain curiga, wah, jangan-jangan ngetok emaknya anak yatim ini. Bukan yatim ini, emaknya anak yatim ini kayaknya ini diincar. Ya, kapan saja, ya cuman jangan jam 1 malam juga, Pak. Di mana saja boleh sedekah, di dalam masjid, di luar masjid, di pasar, di jalan boleh. Dan boleh kepada siapa saja, sekalipun kepada non-muslim. Bapak Ibu sedekah kepada non-muslim boleh, apalagi kepada seorang muslim. Apalagi muslimnya itu masih kerabat. Lihat hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Daud. Apa kata Nabi? As-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun. Sedekah kepada orang miskin itu hanya mendapatkan satu pahala saja, yaitu pahala sedekah. Wa shadaqatun 'ala dzirahimin ajroni. Sedangkan bersedekah kepada orang miskin yang masih memiliki hubungan saudara, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Pertama shadaqatun, yang kedua silatun. Pertama pahala sedekah, dan yang kedua pahala silaturahim dengan keluarga. Maka Bapak Ibu, kata Nabi, sedekah yang paling afdol adalah sedekah yang diberikan kepada fakir miskin yang masih memiliki hubungan saudara dengan kita. Seperti misalkan adik kita, kakak kita, keponakan kita, paman kita, yang nasibnya tidak seberuntung kita misalkan. Mereka termasuk fakir atau termasuk miskin. Maka sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan kepada mereka. Jadi ketika kita bersedekah kepada fakir miskin yang masih memiliki hubungan saudara dengan kita, pahalanya 2. Pahala sedekah dan pahala menyambung tali silaturahim. Yang lebih dahsyat lagi, sedekah kepada fakir miskin, yang mana fakir miskin itu saudara kita, yang mana kita sedang memiliki konflik dengannya. Kita lagi konflik, lagi musuhan sama adik kita atau sama kakak kita. Kebetulan dia termasuk fakir miskin. Maka kata Nabi, kata para ulama, barang siapa yang bisa bersedekah kepada orang tersebut, maka orang yang bersedekah itu adalah orang yang benar-benar memiliki keimanan yang murni. Karena biasanya orang sedekah kepada siapa? Kepada orang yang disuka, betul nggak? Ada fakir miskin yang paling dia suka, baiknya luar biasa, dia kasih, betul ya? Ada orang baik dia kasih. Biasanya orang mau bersedekah dan mau menolong kepada orang yang dia suka. Artinya apa? Masih sejalan dengan nafsunya. Tapi kalau seandainya orang bisa bersedekah kepada orang yang sedang bermusuhan dengannya, orang yang sedang dia benci, orang yang sedang berkonflik dengannya, kata para ulama, ini orang memiliki keimanan yang luar biasa. Kenapa? Karena berarti dia tidak mengikuti egonya, tidak mengikuti nafsunya. Kalau mengikuti nafsu, kita nggak mau ngasih sesuatu kepada orang yang kita benci, betul nggak Bapak Ibu? Ada orang yang kita benci, orang yang kita nggak senang, menurut nafsu kita, orang tersebut harus kena musibah, betul ya? Kalau orang itu miskin, kena musibah, penyakit, nafsu seneng nggak Pak? Alhamdulillah, takziah kawalan gara-gara ngamusuhan aing. Jadi secara nafsu Pak, ketika kita tidak menyenangi seseorang, maka kita menginginkan orang tersebut tertimpa suatu musibah dan lain sebagainya.
Dan ketika kita melihat orang tersebut kesulitan, kesusahan, ekonomi dan lain sebagainya, maka nafsu kita akan merasa senang, betul. Nah, seorang mukmin, kata para ulama, tidak seperti itu. Seorang mukmin yang hebat, mukmin yang sejati, mukmin yang bisa mengendalikan dirinya adalah mukmin yang bisa bersedekah, membantu orang yang sedang bermusuhan dengannya. Kemudian kata Imam Haddad, barang siapa yang ingin dendamnya hilang, rasa kesal jengkelnya hilang, maka berikan sesuatu kepada seseorang yang paling dia benci. Bapak nih benci sama orang, otomatis ketika benci di dalam hati kita ada apa? Ya, ada penyakit-penyakit hatinya, berarti hati kita kok kotor. Bagaimana cara membersihkannya? Maka cara membersihkannya bukan dengan orang tersebut yang minta maaf kepada kita, akan tetapi kitanya yang memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Maka dengan kita memberikan sesuatu kepada orang yang kita benci, kepada orang yang kita tidak suka, itu yang akan membersihkan kotoran-kotoran hati kita. Nanti dendam di dalam hati kita hilang, kesel dan lain sebagainya akan ikut hilang. Nah, jadi seperti itu. Al-mu'minus sofi, kata para ulama, seorang mukmin yang keimanannya itu bersih, murni, keimanannya tidak dipolitisasi oleh nafsu, adalah seorang mukmin yang mampu bersedekah kepada saudaranya yang masih memiliki konflik dengannya. Kita musuhan sama adik kita, sama saudara kita, sama sepupu kita. Maka ketika kita mampu bersedekah pada mereka, itulah orang yang keimanannya sudah teruji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kira-kira kita mampu tidak bersedekah kepada orang yang kita benci? Ya, usahakan ya, usahakan. Walaupun berat, tapi tetap kita usahakan. Bila tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu depan, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan depan, tahun depan. Enggak tahun depan, kapan-kapan. Lagu sama lagu ya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, jadi sedekah itu boleh kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Berarti sedekah shofar boleh nggak? Sedekah shofar hukumnya misalkan Bapak Ibu besok habis subuh mau kumpul-kumpul zikir bersama. Biasanya masing-masing dari rumah kan bawa sesajen ya. Ya, bawa sarapan masing-masing. Ada yang bawa bubur, ada yang bawa nasi uduk, ada yang bawa ketupat dan lain sebagainya. Kumpul habis subuh, zikir bersama, doa bersama, sarapan bersama. Ya. Cuman bikinnya jangan buat kita sendirian. Bapak satu keluarga 5 orang, ya bikin 20, bawa ke masjid. Ya, jadi saling memberi, saling tukar sarapan. Bapak bawanya nasi uduk, pengen bubur tukeran sama yang bawa bubur. Ya, kemudian bawanya ketupat, Bapak pengen sarapannya nasi kulit, lah nggak ada Pak, mahal. Ya, saling tukeran kalau yang bawa. Kalau yang nggak bawa, dapat dikasih dari yang bawa tersebut. Ya, nah begitu. Ini kira-kira besok ada kumpulan bagi subuh? Nggak ada. Ya, doa masing-masing di rumah ya. Nah, itu sedekah safar. Yang ketiga, kumpul. Zikir bersama, doa bersama. Apakah boleh? Lihat hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadisnya panjang. Saya hafal di luar kepala dulu. Sekarang masih di luar kepala.
tapi beda. Dulu benar-benar hafal, sekarang sedikit lupa. Bunyi hadisnya begini, saya singkat saja. Nabi SAW bersabda, Inna lillahi malaikatan yatufuna fit thariq fa idza wajadu qauman tanadaw halummu ila hajatikum, sampai akhir hadis. Sesungguhnya kata Nabi, Allah memiliki malaikat yang tugasnya itu keliling di muka bumi. Apabila mereka menemukan satu perkumpulan manusia yang sedang berzikir kepada Allah, maka mereka saling memanggil, wahai malaikat-malaikat yang jauh, mendekatlah. Malaikat di langit, turunlah, kita hadir majlis zikir. Jadi walaupun hakikatnya kita cuma segini, walaupun secara kasat mata kita cuma segini, tapi hakikatnya Pak, masjid ini penuh. Lantai pertama penuh, lantai 2 penuh. Kenapa? Karena diisi oleh para malaikat. Dan Nabi SAW tidak mungkin berbohong, betul tidak? Kata Nabi, ketika ada perkumpulan zikirkah, mengkaji satu ilmukah, malaikat akan ikut datang, berkumpul. Kalau orang-orang tersebut doa, malaikat akan mengaminkan doanya. Ya. Nah, kemudian Allah bertanya kepada malaikat, hei malaikat, ada apa rame-rame di bumi? Kenapa kalian semua ikut berkumpul di satu tempat? Kata malaikat apa? Ya Rabb, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami berkumpul di halaqah zikir atau halaqah ilmu. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Pak. Cuman Allah bertanya pada malaikat formalitas saja untuk menunjukkan keistimewaan perkumpulan tersebut. Lalu Allah bertanya lagi, hei malaikat, memang apa yang mereka inginkan darimu? Kata malaikat, yas'alunakal jannah. Mereka minta surga ya Rabb. Oh begitu, ya sudah, akan aku kabulkan. Kemudian apa lagi yang mereka minta? Kata malaikat, mereka berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Oh begitu, ya sudah, aku kabulkan. Kemudian apa lagi yang mereka minta? Oleh malaikat disebutkan, Pak, kata Allah, akan aku ampuni dosa-dosa mereka semua dan akan aku kabulkan hajat-hajatnya. Tapi kemudian malaikat protes, ya Rabb, fihim man laisa minhum. Di antara mereka niatnya tidak sama semua. Ada yang hadir ngaji karena memang ikhlas pengen ngaji nuntut ilmu. Ada yang niatnya setengah-setengah, selain ngaji tapi niatnya pengen ayam merenci sedik mah. Ada niatnya setengah-setengah. Ada yang niatnya emang pengen bertemu dengan satu tokoh, pengen bisnis, pengen ngomongin sesuatu, bukan niat ngaji. Itu yang diiskalkan oleh malaikat. Yang diprotes oleh malaikat, ya Rabb, mengapa engkau mengampuni dosa-dosa mereka padahal niat mereka nggak sama? Apa kata Allah? Humul julasa la yashqa jalisuhum. Wahai malaikat, aku tidak peduli dengan niat-niat mereka. Yang penting mereka berkumpul, berzikir, menyebut namaku, memuliakanku, berdoa kepadaku, akan aku kabulkan dan akan aku ampuni dosa-dosa mereka semua. Ya, karena satu saja niatnya benar, maka yang lain akan dianggap benar semuanya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi yang namanya perkumpulan zikir-zikir, apalagi halaqah ilmiah, halaqah ilmu dan lain sebagainya, itu ada payung hukumnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Nah, jadi boleh tuh besok habis subuh kumpul, rebukasan, zikir bersama, doa bersama. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itulah 3 poin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
yaitu tentang sholat, safar, sedekah, safar, dan yang ketiga adalah zikir bersama di pemekasan bulan safar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.